هذا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقالوا أن تلكم الجنة ورزقها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وإلى العلماء الأساتذة والأساتذة الحركة الشبابية في هذه القرية الأبواب البدوية وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Tadi yang lain jawab, kita ada salam, jawabnya tidak semeriah ini. Berarti tadi pada tidur ya Bapak Ibu. Tadi ketua panitia salamnya sedikit. Udah lagi siapa? Pak Kiai pun sedikit, Pak Wakil dari Kapolres itu pun sedikit. Giliran saya kok kuat semuanya. Berarti tadi pada tidur. Tidur nggak Bapak Ibu? Oh enggak, alhamdulillah. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini Allah berikan satu malam yang ceria, malam yang meriah, malam yang penuh dengan lantunan kitabullah, malam yang penuh dengan kerinduan ukhuwah, malam yang penuh dengan rahmat dan ridho Allah Azza wa Jalla. Hari ini saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir di tempat yang tidak pernah saya bayangkan akan saya tuju dan akan saya injakan kaki di sini. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Maka saya mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, yang sebaik-baik syukur padanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang akan menuntut kita pada perubahan yang lebih baik di hari esok. Betul? Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi satu wasilah kita memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, khususnya umat Islam yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Amin. Terlebih dari itu, saya doakan kepada siapapun yang hadir di majelis ini, Allah mudahkan jalan mereka menuju surganya masing-masing. Amin. Karena saya yakin Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dengan apa yang disabdakannya. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, memberikan sederet keutamaan yang membuat kita bangga menjadi umatnya. Salah satu keutamaan kita adalah kita menjadi penghuni surga paling banyak. Dari 120 saf ahli surga, 80 saf, 2/3 ahli surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang membuat kita bangga lagi dan berbahagia. Walaupun memang itu mesti kita hadapi, tapi setidaknya ini merupakan satu kemudahan bagi kita untuk hidup bahagia di akhirat kelak. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan, "Ummati hadhihi ummatun marhumatun." Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Allah tidak akan menyiksa umatku nanti di akhirat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Artinya kita tinggal menikmati kebaikan dan amal soleh serta amal ibadah kita di dunia. Pahala itu yang tinggal kita nikmati. Apakah kita tidak akan disiksa? Iya disiksa, tapi iqabuha fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan apa Allah segerakan siksaannya di dunia? Satu, bil fitani, dengan huru hara, dengan fitnah, dengan panasnya geopolitik. Hampir di seluruh negeri Islam, umat Islam di mana mereka tinggal di muka bumi ini, negara mereka dilanda panasnya geopolitik, tidak terkecuali Indonesia. Fitnah demi fitnah melanda bangsa ini, sehingga mereka yang istiqomah mengamalkan agamanya ibarat memegang bara api, dipegang panas, dilepas terbang. Begitulah apa yang disabdakan Rasulullah SAW sebagai pertanda akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Saya fi akhir zaman al-mutamassiku yawma idin bidini al-ladina al-qabidina ala dini kal-qabidi ala al-jannah al-mustakibina ala dini kal-qabidi ala al-jannah." Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang memegang teguh Quran dan hadis akan merasakan seperti memegang bara api. Bagaimana rasanya memegang bara api? Ada kayu bakar sedang menyala, bara apinya sedang menyala, kita pegang, tentu kita panas kan? Betul? Tapi kalau kita lepaskan, padam cahaya Islam.
celana cingkrang disebut radikal, jenggot panjang disebut radikal, jidat hitam disebut radikal, hijab lebar disebut radikal, pakai cadar disebut radikal. Giliran orang perempuan berpakaian seksi disebut radikal. Betul? Radikal apa radikal? Radikal. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Jujur dan akui saja. Ulama-ulama yang lurus diintimidasi. Kalau tidak mau diajak kerjasama, dikriminalisasi. Saya Ustaz akhir zaman, salah ngomong ditangkap, diinterogasi. Ternyata berat menjadi Ustaz akhir zaman. Maka saya sudah taubat, tidak akan lagi jadi Ustaz akhir zaman. Saya akan ganti profesi menjadi Ustaz akhir bulan, insya Allah. Boleh jadi Ustaz akhir bulan? Alhamdulillah. Makasih Bu. Oh Ibu yang jawab. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Buya Kiai Haji Abdul Hamid Zahid Hasibuan selaku pimpinan PP pimpinan pusat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuan Batu. Semoga sehat selalu Buya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para muspika di Kabupaten Labuan Batu yang hari ini diwakili oleh Ibu Lurah tahu berapa? Lurah Ujung Bandan. Selamat malam Bu Lurah, semoga sehat selalu. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Labuan Batu, Resort Labuan Batu, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Kanit Babin Katibmas. Selamat malam Pak, semoga sehat selalu beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para ulama, para asatidz dan asatidah yang berjuang demi tegaknya syariat Islam, berjuang demi kehidupan yang damai dan harmonis di Kabupaten Labuan Batu ini. Yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah, teman-teman panitia, mulai dari ketua panitia sampai dengan teman-teman wabil khusus dari ketua Kupas Tauhid Labuan Batu, luar biasa. Tersentuh hati saya ketika mendengar bagaimana mereka memberikan pengantarnya. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah isyarat bahwa memang kebangkitan Islam juga akan dimulai dari titik yang bernama Labuan Batu ini. Betul? Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini Ustaz Quraisyah, ternyata ada juga kerusakan yang lain ya. Dan juga yang saya banggakan dan saya karya Allah, tim Marawis dari rilis Remaja Islam Lindungan Setia Sekitar. Alhamdulillah, tadi sudah saya dengarkan bagaimana tepukannya cukup memberikan semangat. Betul? Coba berikan sekali tepuk-tepukan yang sama. Tepuk tangan buat mereka. Takbir. Baik. Satu, dua, tiga. Atau gini saja. Sebelum kita mulai, tapi sebentar ini, saya naik ke panggung ini sudah jam 10 lebih 20 menit. Ini ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Sampai jam 1 ya? Saya tagih sampai jam 1 ya? Bu, sampai jam berapa Bu? Sampai jam 1, Masya Allah. Bang, sampai jam berapa Bang? Subuh. Saya tagih sampai subuh. Kalau pulang, awas. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana tepukan dari tangan-tangan suci kawan-kawan dari Liris dengan salawat dulu kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dua, boleh dari saya. Sallallahu alaihi. Aduh, suara saya udah serak ini. Ini udah yang terakhir saya gantian. Tadi udah teriak-teriak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirul maghani anta misbah suduri. Anta iksirul maghani anta misbah suduri. Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah kita dengar sama-sama? Alhamdulillah. Kita berikan takbir untuk saudara-saudara kita dari Merawi Street. Takbir. Bapak Ibu dan Allah, terima kasih. Mohon maaf, suara saya aslinya tidak gitu, lebih merdu. Ini suara habis Bapak Ibu. Tadi sudah saya dioperasi pakai bakso 2 mangkok, ternyata tidak sembuh. Barusan sudah dicoba pakai 2 telur, 2 mata telur, kuning telur dengan madu. Alhamdulillah sudah muncul sekarang. Ditambah lagi air jahe sama mana air jahenya? Nggak ada, oh di bawah. Insya Allah itu doping saya untuk ceramah. Enggak. Nanti coba. Siap. Bapak Ibu dan Allah, saya hadir ke sini atas mediasi teman-teman dari Jihad Manajemen, Bang Amir Sitompul dan kawan-kawan, Bang Bara, Bang Hamdan, Bang Alif dan sebagainya. Ini dari Jihad Manajemen, kami dari Watumah Movement, saya Rahmat Baikuni bersama Kang Andi Hidayat. Kami datang dari Bandung demi menunjukkan cinta kami kepada saudara kami, bahwa memang kami punya banyak saudara di tanah yang bernama NKRI ini. Betul? Di negeri merah putih. Satu kebanggaan bagi saya. Awalnya memang saya sempat bersedih menyaksikan peta geopolitik bangsa kita dari sejak kita merdeka sampai hari ini. Betapa banyak hal-hal yang belum maksimal dalam mewujudkan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Walaupun demikian, saya merasa bangga menjadi umat Islam Indonesia. Kenapa demikian? Saya baru sadar beberapa kali ini bahwa betapa bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat kaya raya, Bapak Ibu. Sepakat bangsa kita kaya raya? Yakin kita kaya raya? Yakin. Tunjukkan pada saya, ada tidak negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Setahu saya, cuma Indonesia yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus. Yang pertama, kita punya tambang emas terbaik di dunia. Ternyata bukan Freeport tambang emas terbaik di dunia, yaitu tambang emas Halmahera Utara. Namun selama ini disembunyikan. Oke, kalaupun gitu saya berbicara tentang Freeport saja, Bapak Ibu. Tambang emas yang berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ini menghasilkan emas yang luar biasa. Cukup dengan emas saja kita bisa menjadi negara terkaya di dunia. Sebuah majalah internasional yang bernama The Mining International pernah melakukan audit kekayaan dari Freeport di tahun 2007 saja. Penghasilannya 6.255 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan, 1 tahun penghasilan Freeport kita 6.255. Itu kursnya miliar dolar. Satuannya dolar. Andaikan saja, kalau tidak salah rupiah tahun 2007 12.400. Andaikan 10.000 saja kali 10.000 berapa Bapak? 62.550 triliun rupiah penghasilan Freeport 1 tahun. Allahu Akbar. Lunas utang luar negeri kita, masih banyak sisanya. Sejahtera harusnya bangsa kita, walaupun hanya dengan emas. Tapi siapa yang menikmati emas kita? Rakyat, pejabat, atau bangsa asing? Padahal setahu saya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertanyaannya, betulkah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Kencang sebelah sini. Dari mana? Kencang banget Ustaz. Andaikan emas yang diproduksi Freeport sejak berdiri 1967 dikumpulkan sampai hari ini, plus ditambah dengan emas yang belum dieksplorasi, ditambah dengan uranium yang 100 kali lebih mahal dari emas di bawah emas kita ini, maka saya memperkirakan jika dikumpulkan semua dibagi rata kepada penduduk Indonesia seluruh dunia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, per kakak bisa dapat 2,7 ton emas. Alhamdulillah. Tapi cuma impian ternyata. Bu, punya berapa emas? Berapa kilogram emas di rumah Bu? Bu, berapa kilo emas di rumah punya Bu? 1 kilo punya? Ingat, Bu, saya nggak sombong Bu, Mas Bang.
Saya di rumah punya emas 168 kg. Dari mana Ustaz? 1 Mas Ali, 2 Mas Raihan, 4 Mas Taufik, 5 Mas Syafiq, 6 saya. Paham Bang? Ya, tahu makanya Bang. Ya, paling banyak emas ada di Pulau Jawa. Betul? Mas Tukijan, Mas Paijo, dan sebagainya. Mas Joko, gak pakai bukan Pak Presiden kita, bukan? Bukan, banyak yang namanya Pak Joko ya. Baik, Bapak Ibu diberkati Allah. Yang kedua, di dunia ini yang saya tahu ada 2 deret gunung Merapi, ada Mediterania dan ada Kaukasus. Ujungnya berada di Indonesia kita. Artinya dari semua cadangan gas alam dunia di bumi ini 40% ada di Indonesia. Harusnya LPG gratis untuk rakyat Indonesia. Faktanya sekarang malah dinaikkan menjadi 35.000. Apa ini yang disebutkan? Kaya dengan gas alam, ini namanya pengkhianatan kepada rakyat. Betul? Saya pertanyakan ini, kemanakan gas alam bangsa kita? Lihat Bapak Ibu, siapa yang menggarap gas bumi? Bukan milik bangsa kita, bukan milik bumi. ExxonMobil itu punya siapa? Punya Amerika. Perusahaan Amerika, perusahaan asing, Prancis, dan total. Bukan perusahaan pribumi. Perusahaan pribumi ada Pertamina. Tapi sudahkah hak Pertamina terpenuhi? Bapak Ibu, ini PR bagi kita rakyat Indonesia. Kontrol kerja para pejabat di tanah air. Jangan kita biarkan. Karena negara ini negara demokrasi, negara yang kedaulatan ada di tangan rakyat. Betul? Tapi yang ketiga, kita punya tambang emas terbesar kedua setelah Meksiko. Saya revisi, bukan terbesar pertama, tapi terbesar kedua di Meksiko, di dunia setelah Meksiko. Tapi eksportir terbesar kita Indonesia. Yang keempat, kita punya tanah subur. Andaikan ada batang pohon singkong, kita potong, kita tancepin, kita tinggalin tuh batang pohon pisang. Tumbuh tidak? Oh, saking suburnya tanah ini. Yang kelima, kita negara kepulauan memiliki laut terluas di dunia, sehingga dunia menjuluki kita the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas. Yang kelima, yang keenam, kita punya hutan tropis terbesar di dunia, sehingga kita oksigen terbesar dunia Indonesia yang memberikan. Sampai-sampai kita dijuluki paru-paru dunia. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh, kita karena negara kepulauan, setiap sudut pulau di tanah air kita dari Sabang sampai Merauke menjanjikan destinasi wisata yang luar biasa indah. Kemana ada bisa ini? Harusnya kepada rakyat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, yakin kita paling kaya di dunia? Kaya mana kita dengan Brunei Darussalam? Kaya kita. Cuman kalau ditanya makmur mana Brunei dengan kita? Makmur Brunei. Bapak Ibu, jadi rahmati Allah, 3 dekade terakhir saya membaca bahwa Brunei Darussalam semua rakyatnya muzaki, tidak ada mustahik zakat, semuanya mengeluarkan zakat. Tidak ada orang yang menerima zakat di Brunei, tidak ada asap zakat di Brunei 3 dekade terakhir selama 30 tahun. Lalu dikemanakan zakatnya? Zakatnya dikeindonesiakan. Aneh, negaranya kaya tapi banyak penuh dengan mustahik zakat. Pertanyaannya, kemana kekayaan ini? Ini yang membuat saya sedih. Yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei ditimpa bencana alam sekali saja. Berita kalau Brunei ditimpa gempa bumi, banjir, tsunami, pernah? Angkat tangan yang pernah mendengar. Tidak ada. Subhanallah, seumur hidup saya belum pernah mendengar berita Brunei ditimpa bencana alam. Lalu bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana dengan Indonesia? Masya Allah, baru masuk tahun baru miladiah Masehi ini kita sudah ditimpa bencana. Ada yang salah dengan perbuatan kita. Kita memang mayoritas Islam. Lalu kenapa bencana alam terjadi di bangsa ini? Karena bangsa ini berbeda dengan Brunei Darussalam. Pimpinan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah, mengatakan kalau kami Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam, ini ternyata rahasianya. Kalau tidak percaya, silakan terapkan syariat Islam di Indonesia, maka saya yakin tidak akan ada bencana. Betul? Yakin? Tapi bagaimana tidak bangsa ini terkena bencana? Ada 10 parameter yang dikemukakan oleh pengamat sosial dari dunia kalau bangsa ini memang hampir mengalami kegagalan.
10 parameter tadi malu untuk saya kupas, tapi setidaknya ini menjadi bahan bagi kita muhasabah dan introspeksi Bapak Ibu. Terlebih Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bagaimana kehidupan generasi muda kita. Bukan hanya mereka bergelut terkait dengan narkotika, narkoba dan psikotropika, tapi juga mereka terjebak kepada perbuatan yang nauzubillah. Bukan hanya zina merebak di kalangan pemuda, tetapi juga LGBT terjadi di tanah air ini. Betul? Ini keprihatinan kita, dan inilah yang mengundang bencana menimpa bangsa. Ya, saya perhatikan Bapak Ibu, bagaimana kehidupan pelajar di tanah air kita yang membuat saya sangat miris menyaksikan. Ini fakta di tanah air kita yang harus kita perbaiki, PR bagi semua stakeholder di bangsa ini. Saya perhatikan Bapak Ibu, ini terjadi di kalangan generasi muda kita, generasi milenial, dan rupanya ini yang mengundang terjadinya bencana. Allah, nauzubillah, nauzubillah. Dan sudah tidak ada lagi hijab, anak-anak kita tidak mengerti, adik-adik kita SD tidak mengerti seperti apa pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin orang tuanya muslim dan mereka pun anak ini lahir muslim. Tapi lihat Bapak Ibu, apa yang akan kita banggakan jika generasi mudanya seperti ini? Yang begini namanya mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini pula yang tidak saya sukai Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak ini mendengarkan sesuatu dan mereka sebetulnya sekolah. Tapi saya bukan citra bagi pelajar di Indonesia ini. Apalagi yang satu ini. Apalagi yang satu ini Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya perlihatkan sebagai bentuk keprihatinan saya. Berarti di belakangmu, kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Taif karena rusak. Ya kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus memperjuangkannya di mahkamah hisab Allah. Ya, lihat Bapak Ibu, para pelajar kita sudah bisa melahirkan usia SMP, sudah terjebak pada perzinahan. Ya, tadi lihat anak SMP melahirkan dengan menggunakan seragam dan melahirkan di sekolahnya, di kelasnya bahkan. Ini suatu fakta yang menjijikan. Artinya zina merebak di mana-mana. Tadi saya sholat maghrib di mana-mana. Ada yang panjang. Saya sholat maghrib tadi di daerah mana-mana. Di sana ada penggerbekan, perjudian, Pak. Allah. Dan juga di sebelah sana ada yang namanya pesta miras. Auzubillah. Sesuatu yang memang ini mengundang azab Allah. Ingat Bapak Ibu, Siti Aisyah pernah ditanya tentang bencana alam. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ma ra'yuki anil zalazil? Bagaimana pandangan Anda wahai Ummul Mukminin tentang bencana alam, tentang gempa bumi? Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Idza sabahuz zina, apabila zina merebak di mana-mana. Wasrubul khumura, orang mabuk di mana-mana dengan khamr. Wadrabul ma'azifah, konser-konser musik yang berbau syahwat dengan wanita-wanita seksi menjadi hiburan-hiburan dan ditonton lalu menjadi tontonan. Gharallahu bis sama'i, Allah yang di langit akan murka. Maka Allah mengatakan kepada bumi, ya ardi tazalzali bihim, hai bumi goncangkan mereka. Ini bumi taat tunduk patuh kepada Allah. Jangan salahkan bumi kalau mereka sudah tidak lagi mau diinjak oleh kita karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Lupakah kita laut yang ada di sana? Mereka berkata 3 kali setiap hari kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi azinli salahlikahum jami'an, salahlikahum jami'an. Ya Allah, izinkan kami menghancurkan mereka yang melakukan maksiat itu. Tapi apa kata Allah? La ya bah, tidak wahai lautku. Apakah kau tidak melihat di sana masih banyak mereka-mereka yang hadir di pengajian-pengajian? Di bumiku masih ada mereka yang rajin membaca Quran. Lihat masjid-masjid di sana masih penuh orang-orang melakukan sholat di masjid. Ini yang menjadi penyelamat dari adanya bencana alam. Bukannya dilindungi dan dilestarikan, malah dicurigai dan dihalang-halangi. Saya peringatkan,
Pengajian seperti inilah yang akan mencegah kita dari terjadinya bencana alam. Salat berjamaah di masjid itu yang menjadi penghalang dari terjadinya bencana alam. Kajian-kajian kita mengkaji Quran dan Sunnah itulah yang akan menjadi benteng bangsa ini dari adanya petaka dan bencana. Maka jangan halangi itu semua. Kalau kita ingin terbebas dari bencana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang terjadi di tanah air kita, perkawinan sesama jenis marak terjadi di tanah air. Jadi pula Bapak Ibu sekalian, dan inilah huru-hara yang tersebut dengan fitnah akhir zaman. Kalau ini yang terjadi, apa yang diharapkan kita ya, dari bumi yang kita pijak selain daripada Allah akan murka pada kita. Saatnya kita bertobat, saatnya kita menunjukkan bahwa kita siap untuk memperbaiki diri. Betul? Siap untuk menjadi lebih baik? Siap membentengi bangsa ini dari kemaksiatan? Dan tangguh di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini jangan lupa, bukan hanya Indonesia yang mengalami berbagai macam bencana, tapi setidaknya semua itu terjadi karena peristiwa yang satu. Rasulullah SAW menegaskannya dalam satu hadisnya, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi, la yu'adzabul amah bi amalil khasas. Tidak mungkin Allah mengazab, membinasakan satu negeri, satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang. Kalau yang maksiatnya segelintir orang, mereka saja yang diazab Allah. Hatta yarabul munkar baina sahdunayhim, sampai mereka menyaksikan ada kemaksiatan di depan mereka, ada perzinahan di depan mereka, ada orang mabuk-mabukan di depan mereka, ada orang-orang bercuri di depan mereka, dan ada orang-orang menampilkan seksi dengan konsep terhadap musik berbau syahwat di depan mereka. Mereka mampu mencegahnya, tapi mereka diam saja, cari aman. Maka apa yang terjadi? Faidah falu dalika, apabila mereka diam saja ketika kemungkaran ada di depan mereka, asbahallahul khasah wal amal, Allah habiskan mereka yang berbuat maksiat, dan Allah habiskan kaum bangsa yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Saya sampaikan kepada bangsa ini, jika kita ingin seperti Brunei Darussalam, tinggalkan maksiat, tinggalkan zina, tinggalkan khamr, tinggalkan musik yang berbau syahwat, kembalilah kepada Quran dan Sunnah, pasti kita akan aman seperti Brunei Darussalam. Betul? Takbir. Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini harusnya kita sadar betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan, "Buistu ana wasakahatain." Jarang diutusnya aku sebagai nabi dan rasul, dengan kejadian kiamat itu seperti dua jari, telunjuk dan jari tengah. Rasulullah SAW mengisyaratkan 14 abad yang lalu seperti ini. Diutusnya beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saliban jari tengah saya, tinggal telunjuk. Waspada Bapak Ibu, kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Ustaz kok berani amat Ustaz mengatakan begitu? Bukan saya yang mengatakannya, Rasulullah SAW yang mengatakannya. Di dalam kitab Al-Hidayah fil Fitan wal Malahir, atau juga di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah karya Syekh yang sama Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu pula di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Arifi dari Saudi Arabia. Saya temukan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang ini. Bedanya desa di pintu gerbang kiamat, di pintu gerbang kiamat, sini khawatiatan akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terasa belum? Sudah terasa kalau tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Ciri-cirinya kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, yukadzabu biha shadiq, orang yang berkata jujur didustakan. Jika orang yang berkata benar dibohongi, itu tanda pertama bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang kedua, wa yusaddaqu bihal kadhib, dibenarkannya orang-orang yang berdusta, dibenarkannya para pembohong. Dan yang ketiga, karena ini sistem, maka yang satu terjadi menyebabkan yang lain terjadi. Wa yu'tamanu bihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa, maka muncul memimpin kaum tersebut. Saya bertanya Bapak Ibu, jujur ya, mau jujur sama saya? Yakin Allah Maha mendengar? Bu, masih ada Bu? Waduh, udah pada tidur ini Ustaz. Bu, mau jujur Bu? Dari 3 hal tadi Bu, orang jujur dibohongi, orang jujur didustakan, orang berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan, para pendusta dibenarkan, dan ketiga, para pengkhianat muncul memimpin dunia. Mana dari 3 hal tadi yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi belum? Yang kedua? Yang ketiga? Di mana? Bukan.
Bukan di Indonesia, di luar negeri sana, di negeri entah berapa. Di negeri auto, film, bukan di Indonesia. Kalau bilang di Indonesia bahaya bang, hati-hati bang. Nanti kayak Ustaz akhir zaman. Jika 3 hal ini sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Bahkan ada hadis Rasulullah yang saya pun agak berat menyampaikannya. Kenapa saya berat menyampaikannya? Takut ada yang tersinggung. Kalau saya bacakan tersinggung tidak? Benar ya? Bahkan tersinggung? Bahkan marah? Mau mondang saya lagi? Hei, Rasulullah mengatakan, Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi antur fa'al aswal wa tudul ahyan. Orang-orang buruk, manusia-manusia buruk muncul memimpin dunia. Utudul ahyan, dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sekali lagi, ingatlah kata Rasulullah, dari tanda kiamat akan terjadi orang-orang buruk memimpin dunia dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di luar negeri. Yang berat bang kalau saya pulang ke Indonesia bang. Berat bang, ditangkap saya nanti bang. Yang kedua, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi antuzharal qaul wa tuhzanal amal. Kata-kata busuk akan muncul di media-media sosial. Kata-kata busuk akan muncul di mana-mana. Kata-kata busuk muncul di mana-mana. Wa tuhzanal amal, dan disia-siakannya amal baik oleh manusia. Dan yang ketiga, ala inna min asratis sa'ah antuzlal maslah wala yujadu ahadun man yughayiruha. Dibacanya maslah dan tidak ditemukan orang-orang yang bisa merubahnya. Qala maslah ya Rasulullah. Apakah maslah itu ya Rasulullah? Maslah itu adalah, saya yakin yang hadir di sini pegang gadget semua kan? Inilah maslah. Jujur, mana yang paling banyak kita baca, kita genggam dan kita baca? Gadget apa kitab Al-Quran? Gadget apa mushaf? Gadget. Nah, itu tanda-tanda kiamat akan terjadi. Tentu dalam maslah, dibacanya maslah dan disingkirkannya kitab Al-Quran. Jujur ya, dan kita butuh dengan ini. Subhanallah, benda yang kita pegang setiap hari ini menjadi bagian dari hidup kita, seolah-olah ini menjadi setengah dari ruh kita. Lupakah kita kalau kiamat, sebelum kiamat terjadi, Allah akan mencabut teknologi dari muka bumi. Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum, kata Rasulullah. Kalian akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Gadget tidak akan berfungsi, listrik tidak ada, mic tidak ada, mobil tidak ada, tidak maju lagi, kapal tidak maju lagi. Kita kembali ke zaman unta. Di saat itulah Dajjal muncul dengan sihirnya. Sihirnya Dajjal akan menggantikan teknologi yang menjadi ruh dari umat akhir zaman ini. Di saat itulah banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal karena ingin menyelamatkan hidup mereka.